Karena kebanjiran anak-anak muda yang luar biasa. Ya, Pak. Sementara ya Mas kan, kalau jangan lihat ya, malam minggu seperti ini dan segala macam, kita kadang-kadang lulus dada. Sekian banyak anak muda itu lebih mudah ditarik ke acara-acara hiburan ketimbang acara-acara yang bersifat edukatif seperti yang kita ini. Tidak harus pengajian, tapi yang saya bilang bersifat edukatif, bersifat memajukan itu ya. Itu satu. Itu realitas baru ya Mas. Jadi kita sekarang berada di tengah-tengah masyarakat di mana komposisi atau jumlah penduduk produktifnya semakin meningkat. Tidak ada negara di Asia Tenggara yang sehebat Indonesia. Sekarang jangan heran betapa banyaknya negara-negara asing itu mulai masuk ke negara kita ini dengan membanjiri Indonesia dengan berbagai macam produk zaman sekarang. Kalau lihat dari Jalan Prapen hingga ke Jembur Sari itu zaman hotel itu banyak sekali. Zoom zaman sekarang, Hotel Ibis, Hotel Santika, Hotel Yellow zaman sekarang, apalagi Luminat, saya sudah pernah Luminat juga. Banyak zaman. Salah satunya adalah karena kehadiran usia produktif ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian. Yang kedua saya ingin sampaikan, saya datanya juga cukup lengkap jamaah sekalian. Yang kedua, jamaah sekalian, kita sekarang yang kedua, jangan sekarang, kalau terlanjutkan aja. Yang kedua, kita sekarang berada dalam realitas baru, situasi baru. Masjid ini ada di tengah-tengah situasi baru, yaitu jamaah sekalian, saya sudah pernah sampaikan di ruangan ini, jumlah penduduk jumlah kelas menengah di negeri ini jamaah sekalian. Jadi jumlah kelas menengah di negeri ini, hadirin sekalian, itu semakin meningkat. Penduduk Indonesia berapa sekarang jamaah sekalian? Lebih hampir 250. Nah, jumlah yang saya catat sebanyak 163 juta manusia. Sebanyak 163 juta manusia ini mati. 163 juta manusia di negeri ini dari 250 juta jamaah sekalian itu adalah kelompok kelas menengah jamaah sekalian. Gak apa-apa jamaah, saya ngomong aja. Jadi sebanyak 163 juta dari 250 juta, berarti hampir separuhnya itu adalah kelas menengah. Kelas menengah itu artinya manusia Indonesia yang belanjanya mengeluarkan uang sehari itu antara $2 sampai $20 per hari. Kalau satu hari $2, berarti kalau $1 10.000, anggap saya 10.000, belanjanya sehari itu 20.000. Kalau $20 berarti 200.000. Ya Mas. Ini yang menjelaskan kenapa bandara itu sesak sekali ya Mas. Ini juga yang menjelaskan jamaah sekalian kenapa jalan raya semakin padat dengan mobil dan sepeda motor. Ini yang menjelaskan kenapa sekarang mohon maaf sampai kawan-kawan yang bekerja sebagai tukang beca, kemudian pemulung dan segala macam sudah menggunakan handphone jamaah sekalian. Dan segala macam. Itu kelas menengah. Cirinya kelas menengah itu dua cirinya. Mudah-mudahan kita mulai menyadari. Kelas menengah itu cirinya dua. Pertama, mereka semakin terdidik, jamaah sekalian, semakin terdidik. Yang kedua, semakin terkoneksi atau terhubung dengan orang lain melalui Jadi jamaah sekalian, maaf, saya ingin. Nah ini yang saya maksud. Kelas menengah itu jangan, biar tidak susah itu. Angka ini aja jangan. Orang yang belanjanya itu $2 sampai $20. Jumlahnya segini jangan. Nah,
yang hadirin sekalian, kelas menengah itu yang jadi sekarang coba kita bertemu sebagai takmir, sebagai guru, dosen, orang tua, berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang jumlahnya segini banyak dan mereka itu semakin terdidik dan semakin terkoneksi dengan yang lain. Contohnya, gara-gara koneksi ini berita Tolikara itu jamaah sekalian dengan cepat bisa kita ketahui tanpa perlu menunggu televisi, radio dan sebagainya, jauh lebih cepat. Tapi efeknya serius jamaah sekalian. Kalau saya dosen jamaah sekalian, kalau saya jamaah sekalian bicara, memberikan kuliah dan segala macam, tidak membawa hal-hal baru dan segala macam, orang tidak akan mendengarkan. Jamaah sekalian, saya tadi bicara tentang 4 akhlakul mukmin, beruntunglah orang beriman, jadi orang mukmin beruntung. Jamaah sekalian tidak perlu mendengar saya ceramah. Masuk saja ke mana? Ke internet, cari, klik itu, materinya keluar sangat banyak jamaah sekalian. Saya ingin hadirin sekalian, serius ini jamaah. Kita lihat 2 majalah SWA dalam 2 edisi yang berbeda dalam hampir setahun ini. Itu serius membahas kelas menengah. Yang satu ini yang ngejawab merayakan ledakan pasar kelas menengah muslim yang jumlahnya populasi mereka 112 juta, ini yang muslim. Kalau yang tadi yang saya sebut 164 itu total, ya bukan. Dan potensi pasarnya 112 triliun. Kalau yang ini jamaah sekalian, kelas menengah secara keseluruhan jumlahnya 290 triliun. Hadirin, mohon maaf, jenengan kalau ketemu teman di kantor, ketemu alumni, kalau berdiskusi agama, mungkin 10 tahun yang lalu tidak banyak yang membantah. Sekarang orang diskusi agama sedikit cetek, dia sudah bisa membantah kita dengan tidak mudah. Kenapa? Mereka sudah sama-sama pintar, pandai untuk mencari informasi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang saya ingin mengajak jemaah sekalian, oleh karenanya sebagai seorang muslim sudah waktunya kita meningkatkan kapasitas kita. Jadi orang tua yang punya kapasitas, jadi guru yang punya kapasitas, jadi ulama yang punya kapasitas, jadi muslim yang punya lebih kapasitas. Kenapa? Kita berhadapan dengan masyarakat baru yang sudah jauh lebih cerdas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin juga menyampaikan berita baiknya jamaah sekalian selain masalah ini. Jadi mungkin jamaah sekalian akan kaget dalam sebuah jamaah sekalian riset, ini majalah Gatra. Jadi berdasarkan laporan jamaah sekalian lembaga survei Amerika Serikat sebelum puasa lalu, itu jumlah umat Islam di seluruh dunia akan jauh lebih unggul dibandingkan jumlah umat yang lain. Kapan itu? Itu akan terjadi di tahun 2100 ya mas. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita berumur 85 tahun kemudian ya mas. Ya bisa saja terjadi gitu kan. Berapa jumlah umat Islam pada tahun itu 2100 ya mas? Jumlah umat Islam di seluruh dunia jumlahnya 34,9% total. Jumlah Kristen di seluruh dunia jumlahnya 33,8%. Selisih berapa? Yang lihat 1,1. Penyebabnya apa aja mas? Penyebabnya 2 hal. Penyebabnya adalah tingkat kelahiran yang tinggi di tengah-tengah umat Islam, dan yang kedua banyaknya gelombang perpindahan agama, terutama biasanya terjadi di kalangan anak-anak muda. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi kenapa saya mengajak jamaah sekalian untuk menjadi muslim yang jauh lebih punya kapasitas. Kapasitas itu artinya daya tampung jamaah sekalian. Saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk tidak senyum-senyum. Ustadz, saya punya handphone. Ini ada Quran ini, dan segala macam. Ini hadis ini, hadis Bukhari ini. Tapi itu adanya di handphone, bukan di kepala kita. Mohon maaf, jamaah sekalian. Ya kan? Tertampungnya itu adanya di handphone, bukan di dalam diri kita. Memori handphone sekarang bisa berapa giga jamaah sekalian? 60 giga. Kan itu memori handphone, bukan memorinya kepala kita jamaah. Maksud saya, mulai sekarang jamaah sekalian, kalau saya kembali kepada penjelasan saya di awal surat ke-23 pertama, sungguh beruntunglah orang beriman
Tadi saya bilang sungguh akan tercapai cita-citanya, doa-doanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia bisa mengalahkan orang lain, jamaah sekalian, mengungguli orang lain dan bahagia kalau dia benar-benar memiliki kapasitas yang jauh lebih baik. Jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya saya tagih jamaah sekalian. Ini saya punya pengalaman menarik. Saya ini termasuk korban tertutupnya bandara Juanda kemarin jamaah sekalian. Jadi mestinya saya malam Lebaran itu bisa terbang dari Balikpapan ke Surabaya dengan penerbangan jam 7 malam jamaah sekalian dengan Garuda. Tapi saya tertahan. Wah, nggak kebayang kan jamaah sekalian bagaimana sedihnya orang-orang seperti itu. Tapi saya segera menghibur diri. Saya hanya menghabiskan hampir 24 jam sampai Jumat malam itu untuk menghafalkan surat Fatir, surat ke-35 jamaah sekalian. Itu pernah kejadian juga tahun 2007 ketika saya tidak pulang dari umroh jamaah sekalian. Masuk King Abdul Aziz jam 4 sore, baru pulang ke Indonesia jam 11 malam. Saya pulang jamaah berangkat umroh itu tidak dengan uang yang banyak. Orang-orang bawa oleh-oleh jamaah sekalian. Saya bingung gimana caranya bawa oleh-oleh yang banyak. Akhirnya saya memutuskan 7 jam tinggal di King Abdul Aziz itu saya gunakan menghafal surat Ibrahim, surat ke-14 ya mas. Alhamdulillah hafal, walaupun sekarang harus diulang-ulang lagi. Tapi saya ingin mengatakan ya jadi orang muslim jamaah sekalian, janganlah kita kuat-kuat, coba tampungan kita, tampungan kita terhadap Al-Quran itu dinaikkan. Ustaz, kami kan sudah tua, jangan protes jamaah sekalian. Al-Quran itu ternyata bisa dihafal dengan usia manapun jamaah sekalian. Hadirin, baru-baru ini jamaah sekalian, kawan-kawan saya sekitar dari Jawa Timur kurang lebih sekitar 16 jamaah sekalian. 16 atau mengikuti program namanya Mukhayyam Quran di Jakarta. Di antara yang hafal 30 juz itu ada yang berusia 52 tahun coba. Usia kita semua kan? Mungkin Ustaz Taufik protes, Ustaz, saya kan lebih tua Ustaz. Oh, sebentar dulu Ustaz Taufik, ada referensinya. Di Malaysia itu ada nenek-nenek baru di usia 80 tahun dia bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Nggak ada alasan, apalagi yang muda-muda. Jadi hadirin sekalian, saya menantang diri saya dan jamaah sekalian, kalau memang kita mau jadi qad aflahal mu'minin, jadi orang beriman jamaah sekalian, yang bisa semua cita-cita kita tercapai, cita-cita masjid ini tercapai dan segala macam, dan kita bisa mengalahkan orang lain, jadilah orang mukmin yang punya daya tampung. Menampung apa? Menampung ilmu pengetahuan jauh lebih banyak. Begitu. Mulai sekarang Ustaz Taufik, jamaahnya itu jangan hanya diajak ini. Kira-kira ente sudah dapat tambahan hafalan Quran berapa? Gitu Ustaz Taufik. Tanya-tanya masing-masing. Walaupun sudah sepuh-sepuh, gak ada masalah. Biar semangat menghadapi hidup. Asik juga kan? Usia 60, 74 balap-balapan memperbanyak hafalan Quran mulai juz. Gimana Ustaz Taufik? Siap? Setuju. Saya tanya Ustaz Taufik dulu nanti. Infonya jangan dimatiin Ustaz, waktu saya telepon nanti. Gara-gara takut ditanya. Yang kedua, bukan hanya nampung jamaah sekalian. Al-Quran itu bukan hanya diserap, dihafalkan, tapi diserap maknanya apa? Jamaah sekalian. Saya mohon maaf, ini menyampaikan nasihatnya sedikit kritik dari mudir Ma'had Tahfidz Quran di Lumajang. Saya ngisi acara mereka, jamaah murid-muridnya dikumpulkan, antum semua katanya, jangan kelak jadi penghafal Quran yang hanya diundang untuk hafalan Quran sehari, hataman Quran sehari 30 juz, lalu pulang-pulang hanya dikasih uang 50.000 sampai 300.000. Kenapa? Karena Al-Quran hanya dihafal. Kalau bisa diserap maknanya, perintahnya apa saja, artinya apa saja, pesannya apa saja. Saya masih ingat jamaah sekalian, salah satu tafsir tentang wal asri, demi masa itu. Asr itu artinya dua, setidak-tidaknya. Asr itu adalah waktu menjelang matahari terbenam. Yang kedua, asr itu adalah orang meres jus itu jamaah kan? Sampai saripatinya keluar semuanya dan tersisa ampasnya saja. Apa artinya? Orang itu akan khusrin, akan merasa rugi ketika saat dia melihat matahari sudah mau habis, waktu kesempatan untuk berbuat sudah habis, sementara orang lain dilihatnya memeras keringatnya, memeras tenaganya berjuang,
dia memperoleh hasilnya, dia sebenarnya dia tidak memperoleh hasil. Yang ketiga, jadi menampung banyak ilmu, menyerap banyak ilmu, tetapi bisa menghasilkan sesuatu. Menghasilkan apa yang perlu ditampung? Pengetahuan, ya mas kan? Pengetahuan. Hadirin, saya jamaskan di benda kita ini jamaskan. Tidak ada yang tidak bisa handphone kita itu jamaah sekalian masuk ke YouTube, tahu kan jamaskan YouTube, dan memutar filmnya cepat sudah di handphone kita, jamaskan. Tapi jamaskan berapa banyak yang menggunakan handphonenya itu jamaskan agar tontonan di YouTube yang sebagian besar, mohon maaf, mungkin tidak bermanfaat itu ya mas, bisa kita seleksi, kita cari bagaimana bagian yang bermanfaat. Jamaah sekalian rahimahullah. Jadi kemarin saya iseng jamaah sekalian, saya ketikkan di Google itu kata pengetahuan populer jamaah. Saya tiba-tiba disodori 10 channel terkenal di YouTube di bidang saya. Wih, luar biasa jamaah. Saya buka semuanya, cocok untuk diketahui oleh orang tua, guru dan segala macam. Karena videonya itu video yang bagus. Tapi ada yang protes, Ustaz itu kan bahasa Inggris semua, Ustaz kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, itu ada caranya jangan, agar bahasa Indonesia bisa keluar ya mas. Jadi ditonton tapi bahasa Indonesia bisa ada Indonesia jangan. Hadirin sekalian, di kantor saya itu jangan sekalian langganan apa namanya TV kabel MNC TV ya, itu masya Allah luar biasa ya. Tapi dari hampir semua channel yang saya cek ya, ada satu channel yang selalu saya cari yaitu National Geographic Channel ya. National Geographic Channel, di antaranya adalah, salah satunya adalah Hacking the System, menerobos dan mengibuli sistem. Itu cerita bagaimana kalau kita ke bandara, antrian panjang zaman sekarang, kita bisa check in di tempat kelas eksekutif tapi dengan cara yang cepat. Dan berbagai pengetahuan yang lain. Maksud saya jamaah sekalian, saya ingin mengajak jamaah sekalian, manfaatkan teknologi, tampunglah sebanyak-banyaknya ilmu dan segala macamnya, agar kita yang tidak melaksanakan Islam itu jamaah sekalian mendapatkan sarana untuk melaksanakan Islam semaksimal mungkin. Jamaah sekalian, itu tantangan bagi hadirin. Mohon maaf, ciri orang beriman yang Allah sebut qad aflahal mu'min itu kan salah satu ayatnya Ustaz kan, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang beriman yang menghindarkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalau dibalik begini jangan, berapa jam dalam 24 jam kita gunakan waktu untuk benar-benar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Saya tadi ngisi acara di rumahnya dokter ya mas kan, anaknya sekolah di Al-Hikmah. Dia bilang gini, suatu saat anaknya itu mau diajak pengajian, tapi berbarengan dengan acaranya teman-temannya gitu. Dia bilang gini, Dek, kata ibunya, urusan keluarga itu harus didahulukan dari urusan orang lain. Itu anaknya bilang gini, Ma, itu ayat berapa di Al-Quran atau hadis apa gitu. Nah begitu ya. Saya bilang, aduh deh, kalau setiap saya ngajak kamu nanya ayat berapa, saya susah kan jelasin gitu. Tapi itu anak-anak kita coba. Hadirin sekalian, saya benar-benar kemarin saya membaca jadwal pengajian itu, ada lagi Ustaz Dr. Baihaqi mengisi sejarah perjuangan Islam. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang luar biasa lagi buat kita, agar kita mulai menyadari betapa pentingnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di surat qad aflahal mu'min itu kan ada juga walladzina hum lizakati walladzina hum alina mu'ridun, lalu dan orang-orang walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat. Saya tidak bertanya soal hukumnya apa, tetapi pertanyaannya adalah tahun ini kita akan mengeluarkan uang untuk dizakatkan, diinfakkan berapa lagi ya Mas? Jadi saya mengajak jamaah sekalian, kalau tahun kemarin, bulan puasa kemarin, kita berbagi zakat, infak dan sedekah. Besarnya kalau masing-masing kita di total 5 juta, mohon maaf saya mengatakan, bisa tidak kita setahun ke depan sampai puasa lagi, target agar uang yang kita keluarkan itu menjadi 7 juta sampai 10
juta. Berarti kita harus bekerja jauh lebih baik agar uang yang jauh lebih banyak itu bisa kita bantukan kepada banyak orang jauh lebih banyak lagi. Kapan hari saya bertemu dengan kawan-kawan para guru ngaji ya. Ada uang yang saya titipkan kepada beliau-beliau itu, masing-masing uang itu ada sekitar 9 orang. Saya bilang, ini ada amplop, ada uang. Masing-masing jamaah sekalian, saya titip uang 500.000 jamaah. Belikan buku, apa namanya? Buku itu, uang ini belikan buku 500.000, habiskan uang itu. Dan saya minta struknya, bukti bahwa Anda, para dai itu, datang ke toko buku dan bukunya itu dibaca. Serius saya, karena kalau saya sebagai dai jangan tidak membaca lebih banyak lagi jangan bisa dibayangkan kalau saya berhadapan dengan masyarakat yang sudah jauh lebih lumayan juga ya, masing-masing orang ngasih struk ke saya. Padahal saya hanya ingin memotivasi. Masing-masing kita aja mas kan, cobalah aja mas kan. Yang saya maksud dengan ini kemampuan berproduksi, menghasilkan sesuatu yang jauh lebih banyak jamaah sekalian, agar kita bisa berbuat jauh lebih banyak kepada kan Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Kita mau bermanfaat berapa lagi kan mas? Kalau soal dari hadis dan segala macam tidak perlu didebatkan, tetapi berapa banyak lagi yang mau kita berikan kepada orang lain. Jadi saya membolak-balik Quran produksi Samil itu zaman saya. Kita semuanya kan pernah berkenalan dengan mushaf Quran terbitan CV Toha Putra Semarang, ya kan? Pak Toha itu, setahu saya pernah baca riwayat hidupnya. Beliau kalau mengelola percetakan Al-Quran zaman, beliau bilang begini, tahun ini saya punya rencana mengeluarkan zakat sekian puluh juta atau 100 juta atau berapa. Jadi gimana caranya perusahaan percetakan Quran ini kita kelola sampai kita bisa mengeluarkan uang untuk dizakatkan sebesar ini. Itu berarti pikirannya maju. Jangan tunggu gajinya dulu didapat baru dihitung berapa mau yang dikeluarkan. Itu serius. Hadirin sekalian, saya membayangkan kalau kita ini ada 60 jamaah dalam masing-masing jamaah sekalian anggap saja berdekatan dengan sebuah musola atau masjid. Di musola atau masjid itu ada guru-guru TPQ jamaah sekalian. Di TPQ itu satu guru TPQ itu maaf selama ini hanya dibayar berapa Ustaz? Guru TPQ gajinya? Guru TPQ bukan di Alkif ya? Di masjid-masjid yang kecil-kecil berapa? 50 ya? Berapa Ustaz? 150. Bisa nggak mulai sekarang kita bikin janjian? Ustaz saya akan nanggung di musola itu, Ustaz saya di tapi kita naikkan dari yang 50 karena kita sumbang masing-masing jadi 100, 150. Luar biasa kan? Jamaah sekarang. Ini serius jamaah sekarang. Bagaimana mereka bisa menjadi bangga guru Al-Quran kalau gajinya cuma 50.000? Bahkan mohon maaf kalau gajinya 1,5 juta sementara guru bahasa Inggris dan yang macam-macam gajinya jauh lebih. Di tempat yang lain 50.000 2 bulan sekali so. Ya. Ada yang 3 bulan sekali, ada yang benar-benar lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala artinya tidak ada bayaran. Padahal tidak harus lillahi ta'ala tidak ada bayaran. Saya jamaah sekalian mengajak jamaah sekalian, sekian banyak ayat hadis sudah masuk kita itu, produksi kebaikan kita berapa yang mau kita minta. Hampir seminggu yang lalu saya mendapatkan kiriman WA cerita pengusaha Arab Saudi yang sangat-sangat sangat dermawan. Dia orang terkaya berapa? 100 dolar. Dia kadang-kadang kalau muadzinnya tidak datang, pengusaha kaya konglomerat luar biasa ada sendiri jamaah. Sekarang ini seluruh usahanya, seluruh bisnisnya itu diwakafkan semuanya. Dia hanya minta diberi untuk jatah makan minum, sudah tidak banyak itu. Kata dia, saya datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, mestinya, dan saya akan juga menghadap kepada Allah juga tidak bawa apa-apa. Bahkan seorang ulama, mohon maaf jangan, ulama dari Irak namanya Syekh Ahmad Rashid, yang dalam kitabnya yang baru jangan, banyak orang bisa menjadi terkenal gara-gara dakwah. Mohon maaf, banyak orang-orang terkenal gara-gara dakwah. Setelah dia terkenal dengan gara-gara dakwah, bisa tidak dia ini bisa menyerahkan, berbagi dan berkorban untuk dakwah dengan seluruh yang membuat dia terkenal. Taruhlah saya jadi trainer gara-gara saya sering ceramah di tim. Bisa tidak jangan seluruh rezeki yang saya punyai sebagian besarnya benar-benar saya gunakan untuk menyumbang perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tinggal terpulang pada jamaah sekalian. Apakah kita mau serius untuk itu? Saya hanya ingin mengajak jamaah sekalian merenung. Ini tidak perlu saya bahas. Ini contoh betapa seriusnya orang-orang yang dagang, yang jualan, membahas soal strategi jualan di kelas menengah, jamaah. Jadi para pebisnis itu, jamaah sekalian, mereka itu jamaah sekalian bikin seminar seharian, bayarnya mahal, jamaah sekalian. Contoh judul seminarnya Mid Class Megatrend, Big Change, Big Opportunities. Apa namanya, jemaah sekalian? Kelas menengah adalah perubahan besar dan kesempatan yang sangat besar, jemaah sekalian. Dan seterusnya. Bayarnya mahal. Saya pada dai yang lain, para ketiga tidak pernah duduk bareng jemaah sekalian. Gimana caranya agar siar Islam itu bisa jauh lebih. Coba sinetron yang baik-baik itu kan para pencari Tuhan 9 itu, jadi visual gitu. Pereman pensiun, itu jangan kan. Kemudian mana lagi? Selebihnya sinetron yang lain itu jelek-jelek. Kita boleh protes, tapi pertanyaannya salah. Mana pengusaha muslimnya? Mana sutradara muslimnya? Mana pemain film yang muslim dan segala macam? Berat ya, tidak. Sebentar lagi akan ada film judulnya Ketika Mas Gagah Pergi. Itu cerita cerpen dan novel yang dibuat oleh Helvitiana Rosa. Begitu mau dibuat, ini cerita tentang seorang guru ngaji yang bisa banyak mempengaruhi orang lain untuk dekat ke masjid, belajar agama dan jadi orang baik. Oleh rumah produksi di Jakarta, mas kan, film ini diminta dikurangi ini, nggak boleh ada jilbab, tidak boleh ada bendera Palestina, nggak mau penulisnya. Namanya Helvitiana Rosa, saya ketemu di Balikpapan. Dia hanya memutuskan keliling di 100 kota di Indonesia, mengumpulkan uang sebanyak 5 miliar, mas kan, agar film ini bisa dibuat. Nanti bulan Oktober akan syuting atau castingnya, mas. Waktu dia mulai keliling, ada 2 kejadian yang unik. Pertama, dia ditelepon oleh seorang pengusaha bapak. Dia bilang, Pak Elvi, bisa minta nomor rekeningnya? Saya mau transfer uang 100 juta untuk nyumbang agar bertemu 5 miliar. Lalu jamaah sekalian, rahimahullah, Helvitiana Rosa bilang, Pak, saya boleh tahu bapak namanya siapa? Kemudian alamatnya di mana? Mau saya catat karena saya akan bertanggungjawabkan ke publik. Pak Elvi tidak perlu dicatat. Catatan Allah jauh lebih akurat dan jauh lebih nggak mau dicatat. Tapi ada yang jauh lebih luar biasa. Ketika Helvitiana Rosa itu sosialisasi di sebuah kota, tiba-tiba Helvitiana Rosa itu didekati oleh seorang anak miskin namanya Abdul, anak pemulung jamaah sekalian. Dia bilang, Mbak Elvi, saya jadi orang baik, ngerti agama, ngerti Islam, ke masjid dan jadi orang yang lain beribadah gara-gara baca novel Ketika Mas Gagah Pergi. Ayah saya juga mau ke masjid, mau berubah jadi orang baik gara-gara membaca novel itu. Jadi kalau novel itu mau difilmkan, saya mendukung. Ini saya ini mengumpulkan uang tiap hari, nabung per hari cuma 1.000 bahan. Dan ini baru terkumpul 50.000, tolong diterima ya Mbak Elvi. Saya ingin agar saya bisa menyumbang film ini, kalau film ini jangan. Kata si Helvitiana Rosa sambil menangis, Dek, yang harusnya disumbang bukan saya, mestinya kamu kan. Enggak Mbak Elvi, saya ingin agar film itu nanti kalau diputar ada uang 50.000 saya di film. Itu tantangan buat kita. Jadi saya ingin mengajak jamaah sekalian, kalau kita terima uang jamaah, coba hitung lagi jamaah. Jangan mengeluarkan zakat infak yang reguler, cari yang lebih luar biasa lagi. Mana yang harus disumbang lebih banyak lagi, karena kita sudah mendapatkan agama Allah dengan cara yang luar biasa. Allah mengatakan, ya mununa alaika an aslama. Mereka mengira dengan keislaman mereka berjasa pada Islam. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Surat ayat kedua, ayat terakhir kedua sebelum ayat terakhir di surat Al-Hujurat. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang merasa berjasa, yang telah berjasa kepada mereka itu sesungguhnya Allah. Kenapa? Allah telah meletakkan dan memasukkan iman ke dalam mereka. Itu yang lebih penting untuk disadari. Hadirin, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan jelaskan. Mudah-mudahan menyemangati kita. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Mudah-mudahan juga meningkat segala sesuatu yang lain. Sudah masuk. Demikian jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah.